akan diperhatikan. Semakin banyak kita memberikan testimoni, maka orang itu akan semakin interest. Jadi interest tuh kayak, wih, saya tuh kayaknya tertarik gitu buat beli, karena sudah banyak orang yang telah membuktikan bahwa produk ini tuh benar-benar berkualitas. Oke, jadi yang ketiga adalah berikan testimoni tentang produk kita. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama saya Hamsan Suwanto di channel Receh Berfaedah saya, Collaborate. Jadi hari ini saya akan nge-share tentang pertanyaan banyak teman-teman, bagaimana caranya follow up dan ilmu closing di jualan online internet marketing. Nah, itu banyak banget pertanyaan masuk ke saya seperti itu. Dan ini termasuk salah satu ilmu wajib yang teman-teman kudu pelajari buat para penjual online biar closingnya makin banyak. Kalau ada lead, closingannya tuh tingkat leadnya itu closing makin banyak loh gitu loh. Oke, apa aja, langsung aja kita masuk ke TKP. Sebelum masuk ke TKP, buat teman-teman yang baru mampir dan baru ketemu channel saya, silahkan tonton video-video saya yang lainnya, karena banyak banget video yang ngebahas tentang ilmu internet marketing, ide bisnis, dropship, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya akan dibahas di channel ini kedepannya ya. Jangan lupa supportnya, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe-nya. Kita akan intro dulu sebentar yuk. Gimana caranya follow up dan closing? Oke, ini adalah salah satu ilmu yang menurut saya wajib teman-teman pelajari biar closingan atau orderan makin banyak ya teman-teman. Nah, banyak banget pertanyaan masuk ke saya tentang, Mas, gimana sih cara chatting atau cara follow up customer ketika dia ngechat lalu tiba-tiba dia pergi, atau pas dia ngechat tapi kok nggak jadi closing? Nggak, itu berarti yang harus direvisi adalah tim CS-nya atau ilmu closingnya. Baik, hari ini akan saya bahas gimana cara follow up dan closing. Gampangnya, oke. Pertama, cara simpelnya teman-teman harus ajukan pertanyaan yang berasumsi bahwa calon customer kita akan selalu menjawab iya. Jadi gini gampangnya ya. Teman-teman harus memberikan pertanyaan kepada calon customer atau buyer yang berasumsi, yang istilahnya mah dia kudu ngejawab iya gitu ya. Jadi gini, ajukan pertanyaan kepada calon pembeli ya, dan calon pembeli itu atau buyer tersebut kudu jawab iya. Oke? Ya, oke. Contoh seperti apa ya? Contoh seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman. Kakak, paket atau kaos polosnya mau dikirim sekarang atau besok gitu ya. Ini tipe jadinya ya. Nah, jadi kita banyak ngajuin pertanyaan teman-teman. Ya, pertanyaannya sekreatif mungkin, wah, yang penting dia jawabnya iya gitu ya. Oh iya, kirim sekarang aja. Oh iya gitu, jawabannya kudu iya. Oke. Lalu gimana selain itu, apalagi? Contoh gini, kalau mau transfer ya. Kakak, ini ingin bayar di tempat atau transfer gitu. Nah, gitu-gitu tuh. Kakak, ini ingin bayar tempat atau transfer. Nah gitu gampangannya ya, gambarannya teman-teman ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang benar. Oke, ajukan pertanyaan kepada calon pembeli dan buyer atau buyer gitu ya, dan dia kudu ngejawab iya. Oh iya, transfer aja deh gitu. Bayar tempat aja Kak, nggak apa-apa. Nah seperti itu teman-teman. Ini pertanyaan yang benar. Lalu gimana sih kalau pertanyaan yang salah? Pertanyaan yang salah gini nih pertanyaannya. Kakak, kaos polosnya jadi beli sorry atau enggak? Nah, ini adalah pertanyaan yang menurut saya salah, karena dia memberikan just di belakang sini adalah kakak, kaos polosnya jadi beli atau enggak. Otomatis dia bakal bilang enggak, karena kita memberikan dia pilihan untuk menjawab enggak. Nah, dan seperti ini teman-teman akan sedikit closingnya gitu ya, karena teman-teman memberikan pilihan kepada si pembeli untuk menjawab enggak. Oke, itu yang pertama ya teman-teman, silakan ditulis. Ajukan pertanyaan kepada calon pembeli atau buyer, kudu ngejawab iya. Oke, itu yang pertama. Kita akan sambung untuk yang kedua. Tanyakan kepada calon pembeli alasan ingin membeli produk Anda. Oke, jadi ini yang kedua. Ini saya ajuin yang pertama ini, lalu ini yang kedua. Oke, kedua ya.
Teman-teman silakan tanyakan kepada calon pembeli alasan kenapa sih mereka ingin membeli produk teman-teman gitu. Kenapa? Alasannya kenapa gitu ya. Contoh untuk pertanyaannya seperti apa? Contoh gini. Halo Kak, boleh saya tahu kenapa Kakak ingin membeli produk dari kami? Nah, ini sebenarnya basa-basi gitu ya. Basa-basi yang bisa menyebabkan closing teman-teman. Tapi ini keren gitu loh. Coba teman-teman praktekin aja. Halo Kak, saya boleh tahu nggak kenapa Kakak ingin membeli produk kami? Nah, nanti dia akan cerita. Oh iya, saya punya masalah Kak mengenai diare. Jadi saya tuh sering banget diare sehari itu sampai 14 kali bolak-balik kamar mandi. Nah, dia kan akan curhat tuh. Semakin sering dia curhat, makan kalau dia curhat, berarti kita udah memainkan perasaannya. Saat seorang pembeli sudah dimainkan perasaannya, maka tingkat closingnya akan semakin besar. Karena dia menganggap kita itu sebagai teman atau sahabatnya teman-teman. Oke, nanti dia akan cerita gitu. Oh iya Kak, karena saya tuh lagi sakit diare gitu. Saya tuh pengen tahu gitu loh Kak, kira-kira ini tuh obatnya bisa nggak sih nyembuhin saya buat sakit diare. Nanti kita akan memberikan alasan-alasan gitu, fakta-fakta tentang produk kita. Oke, itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Jadi yang ketiga ini adalah salah satu trik yang umum banget orang-orang pakai, yaitu berikan testimoni tentang produk kita. Jadi kalau teman-teman produknya udah banyak testimoninya, maka testimoni itu silahkan dikumpulkan. Apa sih testimoni? Jadi testimoni itu seperti ungkapan dari, saya gambarin ya, ungkapan dari pembeli, orang yang telah membeli produk kita, dan dia mengungkapkan bahwa dia tuh merasa puas atas produk yang kita jual teman-teman ya. Itu silakan diperhatikan. Semakin banyak kita memberikan testimoni, maka orang itu akan semakin interest. Jadi interest tuh kayak, wih saya tuh kayaknya tertarik gitu buat beli, karena sudah banyak orang yang telah membuktikan bahwa produk ini tuh benar-benar berkualitas. Oke, jadi yang ketiga adalah berikan testimoni tentang produk kita. Nah, untuk nextnya akan saya sambung lagi. Untuk ini part pertama ya, saya jadi 2 part karena memang banyak pembahasannya dan waktunya. Nanti kalau kelamaan teman-teman pastinya banyak banget yang skip. Jadi saya tutup dulu materinya yang ini ya. Kita akan sambung lagi di next kesempatan videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Tadi adalah part pertama. Jadi part pertama itu ngebahas yang barusan kita pelajari, dan nanti di part kedua akan ada materi selanjutnya mengenai tentang cara follow up dan ilmu closing. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, buat teman-teman yang mau penasaran, salah ketang. Buat teman-teman jadi buat teman-teman yang masih penasaran bisa sambung ke part 2. Oke, kita akan sambung lagi next video. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.